تفضل. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب، نواصل dirasatanah. Kembali kita lanjutkan perjalanan kita bersama Muqaddimah Al-Jazariyah lil muallif Al-Syekh Al-Hafidh Muhammad bin Ali bin Yusuf al-mutawaffa sanah 833, yang wafat pada tahun 833 Hijriah. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, ya, agar kita dapat memurojaah apa yang telah kita pelajari, Anda ingin mendengar beberapa dari antum membacakan bait pertama, kemudian dilanjut dengan bab pertama dan dilanjut dengan bab kedua. Fadhal Jundi, اقرأ باب الأول. Fadhal. Fadhal. Bismillah. Qala al-Imam Muhammad bin Muhammad Jazari rahimahullah. Bin Ali bin Yusuf Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf ibn al-Jazari rahimahullah. Al-Muqaddimah. Yaqulu raji'an fi rabbin sami'i محمد الجزائري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليه محتم قبل الشروع أولا أن يعلم مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء والتمتع في فتحها. Tafadhal. Yang kedua, Dihan. Sudah hafal yang kedua? Ant, masmuk? Thomas. Fadhal ya Thomas. Yang kedua. Babu makharij al-huruf. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف آلف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحق همز هاء ومن وسطه فاعل حاء. أدناه غير خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الباء. أسفل والوسط فدي مشين يا والضاد من حفاته إروائيا. نبرس من أيسار أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها. والنون من طرفه تحت جعال والراء دانه بضم أدخال. والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصبر المستقيم. من هو من فوق الثنايا السفلى والضاء والدال وتا للعليا. من طرفيهما ومن بطن الشفة
فالفا مع ضرب ثنايا مشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخشوم. أحسن. مديو بصل. لم تحفظ بحث. Yang udah hafal bab ketiga siapa? Selain Jundi. Antum? Antum udah hafal? Lanjut. Coba. باب صفات الحروف. صفات وجهر وارث مستفل منفتح مصمتة وضد قل محموسها فحتى شخص سكت شديدها لفظ أدقة بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع كل مصابة في الحصر وصادوا ضاد الطاء ضاد مطبقة وفر من ذوب الحروف المطلقة صافرها صاد وزاد سين والقالات الكتب جاد واللين واو وياء سكينا وانفتاها قبلهما والانحراف صحيحا قبلهما والانحراف. ولن. قبلهما والانحراف صحيحا في اللام والله بتقدير الجعل وللتفشي الشين ضاد مستقل وللتفشي الشين ضاد مستقل. أحسن. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا على قراءتكم. أحسن. نعم. الآن نواصل صرحنا باب التجويد ya. Masih murajaah ya, karena terakhir antum bilang bab tajwid dan ini akan menjadi pembahasan murajaah terakhir antum. Habis ini kita masuk pembahasan yang baru insyaallah bagian bab tajwid. Qala al-muallifu rahimahullah taala ya, bagi yang tidak punya matanya gabung yang ada matan yang berbagi. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhih al-Qur'an athimu لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. Bait pertama. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim man lam yusahhih al-Qur'an athim. Di bait ini muallif sedang menjelaskan tentang hukum mempelajari tajwid. Ya. Kita artikan dulu. Arti makna ini kemudian kita jelaskan sedikit. Ya. Di sini muallif mengatakan wal akhdhu bit tajwid, mempelajari, akhdhu itu mengambil. Tapi ini maksudnya mempelajari tajwid hatmun lazim, hukumnya wajib. Hatmun itu penekanan, lazim, wajib. Man lam yusahhihil Qur'ana athim. Barang siapa yang tidak membetulkan bacaan Qur'annya, kata muallif, dia berdosa. Dia berdosa. Namun, apakah dosanya benar-benar mutlak? Salah bacaan langsung berdosa karena dia tidak membetulkan bacaannya? Atau di sana ada penjelasan, ada perincian? Mari kita dengarkan penjelasan sang asy-syarih. Beliau menyebutkan bahwasanya hukum mempelajari Al-Quran itu ada dua. Ditulis ada dua hukum mempelajari Al-Quran. Tajwid Al-Quran maksudnya. Pertama, ada yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Sama ditulis hukum mempelajari tajwid Al-Quran ada dua. Yang pertama fardu kifayah, ya. Yaitu apabila sebagian mempelajarinya, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya mempelajari ini. Fardu kifayah, ya. Apa bentuk fardu kifayah ini? Yaitu
seseorang berfokus pada pelajaran yang sifatnya materi atau teori. Berfokus pada apa? Yang sifatnya materi, teori, maka hukum mempelajarinya fardu kifayah. Artinya tidak harus semua orang mempelajari teori. Yang sifatnya teori. Silakan ditulis. كتبت كيف كلام واحد طيب. Kemudian hukum yang kedua, fardu ain. Fardu ainun. Fardu ain itu wajib bagi semua orang mempelajari. Hukum yang kedua namanya fardu ain, yaitu wajib bagi setiap orang, siapapun, baik dia muda, tua, perempuan, laki-laki, ya. Selama dia sudah mukallaf itu dia sudah masuk kepada umur yang baligh, kepada umur yang mana dia dibebani syariat, maka dia wajib mempelajari. Yaitu sifatnya apa? Praktek. Jadi fardu ain itu diwajibkan pada hal yang sifatnya praktek. Ya. Adaan. Kalau bahasa Arabnya adaan. Kalau yang pertama itu teori, yaitu nazari, dan yang kedua namanya adaan, yang sifatnya praktek. Maka untuk orang-orang awam, ya, orang-orang yang di luar sana, itu mereka wajib mempelajari yang mana? Yang fardu ain, ya, yang praktek. Mereka tidak wajib mempelajari yang fardu kifayah. Karena fardu kifayah itu tugasnya siapa? Para penuntut ilmu, itu antum. Maka antum semuanya secara umum jatuh kepada fardu ain. Fardu kifayah, kepada fardu kifayah. Artinya antum semua wajib mempelajari teori ini agar apa? Agar nanti pas di kampung antum bisa mengajarkan kepada masyarakat antum nanti, kepada umat-umat antum yang di sana. Sehingga kewajiban orang-orang yang di kampung itu gugur karena antum. Dan antum dapat pahalanya. Ya. Sama seperti orang sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Apabila sebagian melaksanakan, maka gugur sebagian lain. Dan yang melaksanakan dapat pahalanya. Paham? Jadi antum di sini itu wajib mempelajari teori. Ketika fardu kifayah ini wajib ada pada antum, maka lebih-lebih lagi yang fardu ain. Artinya ketika antum mempelajari teori, maka praktek antum juga harus lebih jago, gitu. Harus lebih lagi. Karena kalau praktek itu wajib bagi semua, sedangkan teori itu wajib bagi sebagian. Paham? Lanjutkan. Man lam yusahhihil Qur'ana athim. Barang siapa yang tidak memperbagus baca Qur'annya, memperbaiki bacaan Qur'annya, maka dia berdosa. Pertanyaan, apakah mutlak begitu saja? Di sini kita jelaskan sedikit bahwasanya kesalahan-kesalahan dalam Al-Qur'an, terkhususnya dalam membaca, itu terbagi beberapa macam. Ada yang namanya lahnul jali, ada yang namanya lahnul khafi. Lahnul jali itu artinya kesalahan yang besar, yang fatal. Kesalahan yang fatal. Adapun lahnul khafi itu kesalahan yang ringan. Bisa ditulis, ada lahnul jali, macam-macam kesalahan dalam bahasa Al-Qur'an. Lahnul jali, ada lahnul khafi. Lahnul jali itu, ya, misalnya kesalahan dalam mengucapkan huruf, ya, ini lahnul jali. Ya. Huruf ba atau mengucapkan pa, ya, itu kesalahan jali, jelas, ya. Huruf ja antum mengucapkan ca, gitu kan. Minal jinnati, itu jelas salah. Ya. Jadi lahnul jali contohnya apa? Kesalahan pada penyebutan huruf, makharijul huruf.
Kemudian kesalahan kedua, lahnul khafi, ya. Ini kesalahan yang ringan, misalnya kesalahan dalam mat, dalam panjang pendek. Maksudnya ya yang biasanya yang harusnya antum istiqomah membaca mad jaiz itu 2 harakat, tapi antum baca jadi 6 harakat, kadang-kadang 2, kadang 4, kadang 6. Ini termasuk kesalahan lahnul khafi. Kesannya ringan. Artinya kesalahan seperti ini ma'fu apabila tidak disengaja. Apabila tidak disengaja. Namun kalau kesalahan khafi ini disengaja, dia melakukannya amdan, sengaja, maka dia berdosa. Ya. Dia berdosa. Antum pandai membaca ini, tapi antum nggak mau. Ya terserah anda membacanya. Anda membaca 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat, ya nggak bisa. Kalau antum melakukannya dengan sengaja, antum berdosa. Tapi kalau antum nggak sengaja, antum lupa, terluput dari otak antum, maka antum atau kita tidak berdosa. Ya. Begitu juga dengan lahnul jali. Tapi lahnul jali ini sedikit berbeda dari lahnul khafi. Kalau lahnul khafi, mungkin dia kalau antum nggak sengaja, antum nggak berdosa. Antum sengaja, antum berdosa. Kalau lahnul jali, ketika seseorang tidak mau mempelajari Al-Quran dan dia terjatuh ke dalam kesalahan jali, maka dia berdosa. Jadi ini bukan tentang sengaja tidak sengaja, karena dia tidak mau mempelajari Al-Quran. Tapi ketika seseorang masih dalam proses mempelajari Al-Quran, dia masih jalan ke antum gitu kan, antum masih proses belajar Al-Quran, kemudian antum terjatuh dalam kesalahan, ketika dalam proses antum tidak berdosa, karena antum masih dalam proses. Ya. Itu bedanya. Ya, antum masih fokus di juz 30 memperbaiki bacaan. Kemudian antum terjatuh dalam proses antum di kesalahan jali, maka antum tidak berdosa. Maka yang dimaksud di sini man lam yusahhihil Qur'ana athimu, itu orang yang tidak mempelajari, orang yang tidak memperbaiki baca Al-Qur'annya dengan maksudnya dia sendiri yang tidak mau, maka dia berdosa. Man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Maka yang masuk dalam penjelasan bait ini adalah kelompok yang terakhir tadi. Itu kesalahan jali dan dia tidak mau mempelajari bacaan Al-Qur'an. Jadi bukan kesalahan mutlak. Siapapun berdosa kalau dia salah, enggak gitu. Tapi yang masuk ke kategori terakhir tadi. Nah, ini maksud wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Lanjutkan. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Balik mengatakan, kenapa sih wajibnya kita mempelajari tajwid itu? Kenapa? Kata beliau, karena li'annahu bihil ilahu anzala. Karena Al-Quran tersebut Allah turunkan dalam keadaan bertajwid, mujawwadan, artinya bacaannya teratur. Ya. Sangat ditulis, li'annahu bihil ilahu anzala, karena li'annahu maksudnya Al-Quran tersebut bihil ilahu anzala, Allah turunkan dia dalam keadaan bertajwid, artinya teratur bacaannya, indah bacaannya. Ya. Karena Al-Quran diturunkan dalam keadaan mujawwad, indah, teratur bacaan. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan begitu juga Al-Quran sampai kepada kita dalam keadaan yang bertajwid pula. Sebagaimana diturunkan dalam keadaan bertajwid, Al-Quran juga sampai kepada kita dalam keadaan bertajwid, penuh dengan hukum-hukum, kait dengan sifat-sifat huruf, ya. Ada waqaf, ada ibtida, sampai kepada kita seperti itu. Dan itulah hebatnya Al-Quran, ya. Terjaga keasliannya dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Ya. Itu bagian dari mukjizatnya Al-Quran, terjaga keasliannya. Ya. Maka karena dia diturunkan dalam keadaan mujawwad dan sampai kepada kita dalam keadaan mujawwad, maka hendaknya kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran juga dalam kondisi yang mujawwad. Ya. Tamam, sahal insyaallah.
Sampai sini paham? Lanjutkan. Wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Dan juga tajwid tersebut itu sebagai penghias dari bacaan kita, penghias dari tilawah kita. Jadi yang menjadi penghias itu bukan suara, bukan nagom, tapi yang menjadi penghias, yang memperindah Al-Quran, ya, itu apa? Tajwidnya. Makanya sebuah kesalahan fatal banyak di antara kita dan sebagai masyarakat itu mereka itu lebih fokus pada an-naghamat, pada suara, sehingga dan hebatnya, bukan hebat, dan anehnya ikut perlombaan MTQ ya misalnya, dan lebih anehnya lagi udah salah di tajwid menang di suara dan juara. Kok bisa gitu? Kenapa? Karena juri juga sama-sama seperti itu ya. Nah itu banyak terjadi, matnya dilebihkan, gunnahnya dilebihkan, tafkhimnya dilebihkan, atau tarqiqnya dibikin tafkhim, atau tafkhimnya dikurang gitu. Ya. Padahal yang menjadi penghias itu apa? Tajwidnya. Antum membaca Al-Quran dengan makhraj huruf yang benar, dengan sifat yang benar, itu lebih indah daripada antum baca Quran dengan suara yang indah tapi tajwidnya ngasal. Itu merusak makna. Ya, merusak makna. Bahkan muallif katakan wa huwa aidan hillatut tilawati. Tajwid itu merupakan penghias ketika kita bertilawah. Tilawah itu apa? Tilawah itu ketika kita menjadikan Al-Quran itu zikir kita sehari-hari. Itu tilawah. Wirid kita sehari-hari. Ya. Wazinatul adai. Jadi ketika tilawah, jadi tajwid itu penghias ketika tilawah, itu memperbagus bacaan ketika tilawah. Dan ketika ada itu ketika kita menyetorkan bacaan kita kepada ustadz kita, kepada guru kita, kepada syekh untuk dibetulkan, itu namanya adaan. Dan juga ketika qiraah, ketika antum baca secara umum. Jadi tilawah itu bacaan yang sifatnya harian, zikir gitu. Dan ada zinatul adai, itu maksudnya ketika kita bertalaqi dengan guru kita, dengan muallim kita, dengan syekh kita, dengan ustadz kita. Dan qiraah, ketika antum baca bebas saja, baca secara umum. Ya. Tamam, kita lanjutkan. Oh iya, sebelum kita lanjutkan ke bab selanjutnya, kita perlu mengetahui bahwasanya macam-macam jenis bacaan Al-Quran dari segi tempo, dari segi kecepatan. Ya. Yang pertama ada yang namanya tahqiq, ditulis tahqiq, ya, yaitu membaca Al-Quran ya dengan tempo yang sangat pelan, sangat tenang ya. Dan ini biasanya dilakukan ketika kita sedang menyetorkan kepada syekh kita, agar kita mengetahui dan agar syekh kita, guru kita mengoreksi di mana kesalahan-kesalahan kita. Ini tahqiq. Atau yang biasa kalau sering kita dengar itu digunakan oleh syekh siapa yang dari Mesir, yang tahu? Al-Husairi. Itu beliau sering menggunakan tahqiq. Ya. Ini jenis bacaan pertama. Kemudian jenis bacaan kedua ada yang namanya hadar. Hadar itu yang cepat tapi tetap memenuhi hukum-hukum tajwid, tetap memenuhi makhraj hurufnya, tetap diberikan sifat-sifatnya. Hadar. Al-hadr. Jadi al-hadr. Ya. Yang pertama at-tahqiq atau tahqiq. Yang kedua al-hadr atau hadr. Hadr. Ha, kalau kita diktekan dalam bahasa Arab, ha dal ra, al-hadr. Ya. Kemudian ketiga ada yang namanya, yang tengah-tengah namanya tadwir. Tidak boleh lambat dan tidak boleh terlalu cepat, sedang ya. Tadwir dengan tetap memenuhi kaidah-kaidah tajwid.
تمام. خلاص. طيب kita lanjutkan. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. Kalau di sebagai riwayat disebutkan min kulli sifatin laha wa mustahaqqaha. Ya. Min kulli sifatin laha. Nah, sahih. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin laha wa mustahaqqaha. Nanti bisa tambahkan lahanya. Misalkan ditambahkan di matanya punya matan min kulli sifatin laha ditambahkan lahanya. Min kulli sifatin laha wa mustahaqqaha. Tinggal 1/4 atau 20 menit lagi. Di sini mu'alif menjelaskan tentang pengertian dari tajwid itu sendiri. Pengertian apa? Pengertian tajwid. Ya. Ada yang tahu pengertian tajwid itu apa sebelum Anda lanjut? Tafadhol. Apa itu pengertian tajwid? Tanpa lihat buku. Antum buku curang. Tafadhol. Dari zihni antum, kita tuh melatih akal kita ya. Jangan bermudah-mudahan lihat buku. Tafadhol. Ada yang tahu apa itu tajwid? Tafadhol. Membaca huruf dengan hak-haknya. Kemudian Dengan sifatnya. Hak-haknya dan sifatnya. Dekat, qarib ini. Mungkin ketika antum mengatakan dengan haknya dan sifat-sifatnya. Jadi haknya ini apa nih? Hurufnya, tempat keluar Tempat hurufnya. Qarib insyaallah. Ada yang mau menambahkan? Antum tinggal nambahin dari dia atau antum perbaiki dari apa yang dia sampaikan. Pada tempatnya. Udah? Pengucapan. Oke. Apa, Mat? Dan pengucapan huruf. Pengucapan huruf. Pengucapan huruf. Udah? Ada lagi? Ya. Kita sempurnakan apa yang dikatakan oleh Thomas. Ya. Tajwid di sini disebutkan i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin laha wa mustahaqqaha. Ya. Tajwid artinya adalah memberikan hak-hak setiap huruf dan mustahaknya. Hak-hak setiap huruf dan mustahaknya. Sekarang kita ketahui, sama-sama kita pelajari apa itu hak dan apa itu mustahak. Oke, kita jelaskan. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah sifat, makanya di sini kan haqqaha min kulli sifatin laha wa mustahaqqaha. Haknya dari sifatnya dan mustahaknya dari sifat-sifatnya. Apa maksudnya? Ya. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak, ya. Itu ada dua. Pertama, makharijul hurufnya. Kita berikan haknya. Antum harus jelaskan ta'liqnya. Hak ini maksudnya ini, mustahak maksudnya ini. Sehingga antum paham apa yang dikatakan oleh mu'allif. Ya. Hak itu pertama dimaksud makharijul hurufnya, tempat keluar hurufnya. Kemudian sifat-sifat yang dzatiyah, lazimah. Kemarin kita sudah jelaskan apa itu sifat yang lazimah. Yaitu sifat yang senantiasa ada pada suatu huruf tersebut. Yang dia tuh selalu ada pada huruf, nggak mungkin hilang. Ya. Jadi hak, ini masuk hak pertama makharijul huruf, kemudian haknya yaitu sifat-sifat yang sifatnya lazimah. Yaitu yang selalu ada pada huruf tersebut.
Dan yang dimaksud dengan mustahaqqaha, sifat-sifat yang sifatnya apa? Ardiyah. Ya, kemarin kita jelaskan. Jadi lazimah itu sifat yang senantiasa ada seperti hamas, jahar. Nah, itu sifat-sifat tersebut dan kawan-kawannya itu selalu ada pada huruf. Tentu pada masing-masing huruf ya. Namun ada juga sifat-sifat yang tidak selalu ada pada setiap huruf ya. Atau terkadang ada, terkadang tidak. Seperti tafkhim dan tarqiq. Itu contohnya. Jadi yang dimaksud dengan haqqaha itu makharij huruf dan sifat yang lazimah, sedangkan dimaksud mustahaqqaha itu yang dimaksud dengan sifat-sifat yang ardiyah. Ya, sifat-sifat yang terkadang ada, terkadang tidak ada. Ya. Bagi yang kemarin tidak ada mungkin bingung apa sih maksud dengan sifat lazimah ardiyah. Nanti antum tanyakan kepada teman-teman antum. Ya. Iqta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin laha wa mustahaqqaha. Ini antum harus hafal pengertian tajwid ini. Ketika antum nanti ditanya tajwid itu apa? Antum jelaskan. Tajwid iqta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin laha wa mustahaqqaha. Apa artinya? Yaitu memberikan tajwid dan memberikan setiap huruf haknya dan mustahaknya. Apa maksudnya? Yaitu memberikan hak-hak huruf dari segi makhraj dan memberikan hak huruf dari sifat-sifat yang lazimah, dan mustahaqqaha yaitu memberikan sifat-sifat hak huruf dari sifat-sifat yang ardiyah. Ya, ardiyah. Baik, lanjutkan. Wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Di sini muallif mengatakan wa raddu kulli wahidin li aslihi, maksudnya adalah hendaknya ketika kita mengucapkan satu huruf atau ketika kita membaca Al-Quran, raddu kulli wahidin li aslihi, yaitu keluarkan masing-masing huruf dari setiap makhrajnya. Ya. Artinya tunaikan makhraj setiap huruf. Fa itu dengan fa itu keluarkan dari makhrajnya, ba itu keluarkan dari makhrajnya. Jangan tuh membaca ba tapi menggunakan makhrajnya fa, ba, khata ya. Maka ini maksud dengan waraddu kulli wahidin li aslihi. Apa maksudnya? Simak baik-baik jangan sampai terluput, yaitu bacalah huruf sesuai makhrajnya. Itu maksudnya. Gampangnya begitu. Kalau kita artikan secara perkata, waraddu kembalikanlah, yaitu waraddu kulli wahidin, kembalikanlah masing-masing setiap huruf li aslihi, pada tempatnya, pada asalnya. Kalau kita artikan secara lateral begitu. Warad itu kembalikanlah. Ya. Tapi kalau gampangnya, itu maksudnya ucapkanlah setiap huruf dari makhrajnya, dari masing-masing makhrajnya. Ini yang pertama. Kemudian wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Ya. Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Di sini muallif mengatakan innahu idza qara'a al-qari'u biharfin mathalan thumma marra ma'ahu ghayruhu mithluhu fa 'alayhi an yantiqa bil harfi ats-tsani kama nataqa bil awwal. Wa hadha ma yusamma bi tauhid al manhaj. Di sini asy-syarih menjelaskan ini maksud dengan wal lafdhu fi nadhiri kamithlihi, hendaknya kita konsisten dalam membaca Al-Qur'an. Ditulis maksud wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, hendaknya kita konsisten dalam membaca Al-Qur'an. Apa maksudnya konsisten? Maksudnya adalah misal ketika kita membaca Al-Quran dari awal itu menggunakan mad al-qasr, yaitu menggunakan mad jaiz ya, yang 2 harakat, maka jangan sampai kita nanti pas lanjut di ayat selanjutnya atau di tempat selanjutnya kita membaca dengan mad yang 4 harakat, 6 harakat. Harus konsisten. Kalau kita dari awal baca 2, seterusnya baca 2. Kalau kita dari awal diajarkan 4, baca 4. Kalau kita dari awal diajarkan 6, baca 6. Atau misalnya ketika ghunnah,
Kalau kita gunnahnya 2 harakat, maka seterusnya baca 2 harakat. Jangan antum nanti di sini 2 harakat, di sini 4 harakat, di sini 6 harakat, nanti di sini 8 harakat misalnya. Sudah sampai batas ya. Ya. Harus konsisten. Ya. Maka ini maksudnya wallafdhu fi nadhirika mithlihi, bacalah setiap lafaznya. Setiap kali kita melafazkan, kita harus konsisten. Itu inti. Fi nadhirika mithlihi, sebagaimana ketika baca di awal, bacalah yang kedua ini seperti yang pertama. Ya. Konsisten. Wallafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Lanjutkan. Mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Di sini muallif mengatakan hendaknya kita membaca Al-Qur'an dengan tajwidnya secara sempurna, mukammalan. Ya, mukammalan. Wal lafdhu fi nadhiri mukammalan min ghairi ma takallufi. Ya. Hendaknya kita menyempurnakan tajwid kita, bacaan kita sebagus mungkin. Jadi mukammalan itu maksudnya sempurna, dengan sempurna, mukammal. Antum tahu pernah dengar istilah mukammal? Ada, kalau biasa di beberapa pondok ada istilah mukammal 5 juz, mukammal 1 juz, mukammal 10 juz, itu maksudnya menyempurnakan 5 juz. Ini mukammalan maksudnya apa? Sempurnakanlah bacaan tajwid Anda. Sempurnakan. Min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Takalluf min ghairi ma takalluf, tanpa bertakalluf. Pertanyaannya, apa itu takalluf? Ada yang tahu apa itu takalluf? Membebankan. Membebankan. Apa lagi? Memberatkan. Apa lagi? Menyusahkan. Menyusahkan. Apa lagi? Memberatkan, membebankan, menyusahkan. Cocok ya. Takalluf itu melebih-lebihkan. Takalluf itu. Atau bisa dikatakan juga memberatkan, menyusahkan diri sendiri. Ya. Itu nggak boleh. Namun takalluf itu boleh bagi pemula, bagi pemain baru, atau bahasa sekarangnya newbie. Newbie. Ya. Pemain baru. Ya. Bagi orang-orang yang baru pertama kali belajar Al-Quran, maka dia agar lisannya terbiasa, boleh ditakalluf sebagaimana disampaikan oleh para guru-guru kami, ya. Di antara Syekh Ahmad Asy-Syahri menyampaikan seperti itu. Contoh takalluf ya, takalluf. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ketika dhammah itu dimunyungkan u, ketika kasrah ditarik diberi ke bawah i, atau rahang ke bawah i, ketika fathah dibuka a, ya. Maka bagi pemula agar dia terbiasa bibirnya, rahangnya seperti itu, maka di awal-awal nggak apa-apa dibikin takalluf. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pemula nggak apa-apa. Tapi yang untuk udah bisa baca Quran, antum bukan lagi anak baru, ya. Antum nggak boleh seperti itu. Ganti gaya. Ya. Biasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak dilebihkan. Min ghairi ma takalluf. Ya. Takalluf atau tasannu' ya, itu enggak boleh. Kecuali bagi pemula. Ini maksud dari takalluf. Min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Ini lanjutkan bil lutfi fi nutqi. Ini kata beliau tanpa melebih-lebihkannya. Bil lutfi fi nutqi, hendaknya kita melembutkan bacaan. Bil lutfi fi nutqi. Hendaknya kita ketika setiap menyebutkan itu dilembutkan bacanya, jangan terlalu dilebihkan. Lutfi itu lembut. Fi nutqi, ketika mengucapkan. Nutqun itu mengucapkan, berbicara. Bila ta'assuf. Sekarang kita tadi ada takalluf, sekarang ada ta'assuf. Apa itu ta'assuf? Ta'assuf artinya adalah bacaan yang asal. Yang asal ini kalau takalluf, dia mungkin berusaha untuk sesuai tajwid, namun dia tajawazal had, melampaui batas. Adapun ta'assuf, dia baca Quran yang asal, ya. Tanpa terikat dengan aturan. Itu ta'assuf, bacaan Quran yang asal. Ya. Di sini disebutkan
huwal mughalatu wal mubalaghatu wa mujawazatul haddi fil qiraati wa nutqil huruf. Ini baca intinya baca seenaknya saja, sehingga dia seringkali melampaui batas dalam kesalahan. Kalau tadi dia melampaui batas dalam pengucapan, kalau dia melampaui batas dalam kesalahan. Takalluf tadi dia melampaui batas, dia sudah benar, tapi karena dia terlampau batas, berlebihan, sehingga dia menjadi salah. Takalluf namanya. Kalau ta'assuf, dia tidak memperhatikan tajwidnya, makhraj hurufnya, sehingga dia baca seenaknya saja dan membuat kesalahan fatal, yaitu mungkin berubah maknanya, ya. Mengganti hukumnya misalnya. Ya, ini maksud dengan takalluf wa ta'assuf. Mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Wa laysa masuk kira bait terakhir. Ini bait terakhir insyaallah di pertemuan kali ini. Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakkihi. Di sini muallif menjelaskan bahwasanya tidak ada yang membedakan atau yang membuat seseorang itu bisa, atau tidak ada yang membedakan antara orang yang mahir membaca Al-Quran dan orang yang tidak bisa baca Al-Quran, kecuali satu, yaitu orang yang mahir, orang yang pandai baca Quran itu senantiasa riyadhatu mri'in bifaqih. Apa arti riyadhah? Apa arti riyadhah? Olahraga. Faqih, apa arti faqih? Nih, faqih itu terahan. Jadi yang membedakan seseorang, tulis apa riyadhah? Riyadhah itu kalau lebih tepatnya, kalau di sini artinya melatih, ya. Atau kalau antum menggambarkan olahraga rahang, ya. Jadi yang membuat antum bisa atau tidak itu seberapa giat antum melatih rahang untuk membaca Al-Quran. Ya, kalau itu takalluf namanya. Ya. Jadi bibirnya rahangnya digoyang-goyang. Intinya siapa yang dia rajin melatih bacaannya, rajin dia berolahraga dengan rahangnya, kalau bahasa simpel begitu, maka dia bisa insyaallah. Bi'idznillah ta'ala. Walaysa bainahu wa baina tarkihi, dan tidak ada yang membedakan dengan dia, yaitu orang yang mahir membaca Quran, dan dengan orang yang meninggalkannya, kecuali riyadhatun bifaqih. Ya. Itu bedanya, yang satu melatih bacaannya, yang satu tidak. Ya. Yang satu berjuang, dia melatih rahangnya, berjuang agar dia bisa baca Quran dengan benar. Yang satu dia B aja, dia biasa-biasa saja. Maka inilah bedanya dengan orang yang mahir dan orang yang tidak mahir. Maka mustahil kalau kita ingin bisa baca Quran dengan benar, namun kita malas-malasan melatih lisan kita. Kita malas-malasan membuka mushaf dan melatih bacaan-bacaan kita. Kita malas-malasan untuk menyetorkan bacaan kita. Kita malas-malasan atau kita tidak mau untuk menemukan kesalahan-kesalahan kita. Ya. Maka tidak ada cara lain kecuali untuk senantiasa melatih rahang-rahang ini, melatih lisan ini, melatih lidah ini, melatih tenggorokan kita. Ya. Bagaimana sehingga nanti kita terbiasa mengucapkan, membaca Al-Quran dengan mujawwad, dengan bacaan yang muzayyad, yang indah. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita kelak membaca Al-Quran yang diberikan taufik oleh Allah, sehingga membaca Al-Quran dengan benar, bukan hanya sebatas bacaan, tapi seseorang yang nanti paham dengan maknanya, dengan tadabbur-tadabburnya. Sekian dari ana. Sebelum tutup, ada pertanyaan terkait dengan bait yang kita pelajari atau terkait dengan bait-bait yang telah kita pelajari? Allah. Finnutqi itu dalam mengucapkan. Nutqun itu berasal dari fi'il nataqa yantiqu wa ma yantiqu 'anil hawa. Nah, dan tidaklah Nabi Muhammad itu mengucapkan itu dari hawa nafsunya, itu Al-Quran. Ini dalam surah apa? An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nataqa yantiqu. Itu mengucapkan. Ya. Atau berkata-kata, ngobrol saja. Mengucapkan, lebih tepatnya mengucapkan. Nataqa yantiqu. Nutqun ini masdarnya. Ya. Masdar, ini namanya isim masdar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
fin nutqi, bil lutfi fin nutqi, dengan kelembutan dalam mengucapkannya. Ini maksudnya. Lembut. Jadi tidak terlalu kasar, tidak terlalu lunak-lunak. Biasalah. Ahsan. Baik, Pak. Masih yang lain? Pertanyaan? Khalas? Baik. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan bersama-sama bait yang telah kita pelajari. Silakan dibuka matanya, atau bagi yang nggak ada matan gabung sama temannya. Babut tajwid. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Anda baca, kemudian nanti ada ikuti. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim man lam yusahhihil Qur'ana athim. Allah. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم. Qur'ana, bukan Qur'ana, Qur'an. لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا. لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصل لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا. لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة لها ومستحقها. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة لها ومستحقها. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة لها ومستحقها. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة لها ومستحقها. ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. ورد كل واحد لأصله ولفظ في نظيره كمثله. ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. ورد كل واحد لأصله ولفظ في نظيره كمثله. مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. Di sini kita bisa katakan mukammalan atau mukammilan. Tapi riwayat yang Anda ambil adalah mukammal. Itu bisa tulis bisa mukammah, bisa mukammil. Tapi kita fokus yang ke mukammah. Nahi mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi an-nutqi bila ta'assufi. مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jangan lupa dihafalkan ansur-ansur yang hafalkannya. Dua bait. Dua bait sehari anan aqal. Itu benar sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Astagfirullah. Wa iyyakum. Zakat. Zakum. Zakat. Wa iyyakum. Wa iyyakum. Wa iyyakum. Allah hayyakum. Sahal lagi. Jazakallah. Dihafalkan ya. Antum dihafalkan. Amat. Mat, hafalkan Mat ya. Antum tadi tulis enggak tadi?
Nanti tulis ya. Kan nanti antum kasih pena ke judi. Enggak, nulisnya Ayo,